Judulnya adalah Principle of Economics. Penulis N. Gregory NQ. Saya cuman punya hard copy-nya, jadi saya nggak punya soft copy sehingga saya tidak bisa share ke kelas ya. Jadi di buku ini saya rasa memang dilihat dari PPT-nya itu uh, lebih mudah lah tahap demi tahap untuk mengajarkan dan mungkin karena economics itu kita perlukan juga ya, tetapi mungkin Anda juga tidak diharapkan menjadi seorang ekonom, jadi mungkin saya akan mencoba memberikannya dengan cara yang lebih mudah dan mudah-mudahan itu memudahkan Anda ya. Oke, saya mulai dengan chapter 2. Wait, saya harus oke. Oke. Oke, sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Ya, materi nanti juga akan saya ini taruh di ini ya, Master diunggah di Master sehingga Anda bisa pelajari juga. Baik, jadi di chapter 2 ini sebetulnya juga masih pengantar mengajak kita untuk berpikir sebagai layaknya ekonomis atau ekonom ya kalau bahasa Indonesianya ekonom. Karena apa? Karena kita sedang belajar ekonomi. Nah, kita lihat satu persatu di sini. Mengapa ini penting? Karena kalau kita lihat di setiap bidang ilmu, kalau kita belajar pastinya kita harus belajar tentang belajar terminologi atau istilah-istilah yang biasa digunakan di dalam satu bidang keilmuan. Anda di sini tentunya sudah belajar matematika ya, ada istilah integral, aksiom, kemudian ada vektor spesies. Kemudian kalau misalnya Anda baca buku psikologi, mereka juga akan banyak menggunakan istilah-istilah psikologi, misalnya ego, kemudian id, kemudian cognitive dissonance. Kemudian di bidang hukum, ini misalnya promissory, ada kemudian TKP, kalau kita penangkapan di TKP dan sebagainya. Sehingga mereka akan selalu atau di venues gitu ya, menggunakan istilah TKP dan kita ketika membaca tentang hukum, kemudian kita juga berusaha memahami apa itu TKP. Nah, di dalam ekonomi, ilmu ekonomi ini akan ada beberapa istilah yang perlu Anda pelajari dan Anda terbiasa untuk mendengar, yaitu yang disebut dengan supply, kemudian ada demand, kemudian ada opportunity cost, ada comparative advantage, kemudian elasticity, ada consumer surplus, kemudian ada debt with loss ya. Jadi saya akan menggunakan istilah itu kalau Anda merasa kesulitan, Anda buat taking notes begitu ya, buat catatan kecil, apa sih sebetulnya arti istilah-istilah itu sehingga kemudian Anda bisa berpikir sebagaimana uh, ekonom, ekonomis tadi atau ekonom ya, economics ya. Nah, uh, kemudian kita lihat di dalam ekonomi sebetulnya kita itu diuntungkan sekali dengan belajar ekonomi ini karena kita diajarkan untuk berpikir alternatif dan ini penting untuk kehidupan selanjutnya. Artinya walaupun Anda bukan ekonom,
Tetapi kalau kita terbiasa dengan belajar ekonomi, nanti kita akan selalu terbiasa dengan berpikir alternatif. Kalau suatu rencana tidak berjalan, kemudian kita tidak habis waktunya untuk menyesali mengapa rencana itu tidak berjalan, sehingga kemudian kita tidak bisa sama dengan teman, atau kemudian menyesali waktu kita yang terbuang, karena ketika satu kegiatan tidak berjalan, kemudian kita akan mencari alternatif berikutnya. Ini kok banyak yang left the meeting nih, beberapa sih kelihatannya Winda dan sebagainya, masuk lagi nggak? Kesulitan nggak? Coba dicek ya. Ada beberapa nama. Nah nih, Firman Harimurti left the meeting. Mbak Ari sudah ada di sini, Mbak Ari. Mbak Ari belum. Oke, coba saya minta tolong dibantu di layar saya ada Rona, ada Sri Wahyuningsi dan Sasmi. Boleh bantu dicek ya, ada problem kah untuk tiga mahasiswa yang left the meeting gitu ya? Oke, kemudian tolong ya dibantu dan Anda boleh komunikasikan di WhatsApp grup. Saya lanjut di sini. Kemudian berikutnya adalah kita bisa juga selain misalnya kalau kita mau beli apel nggak ada, kemudian kita berpikir, oh oke, saya beli buah yang lainnya. Atau apel kemudian terlalu mahal, kemudian kita bisa membeli buah yang lainnya. Kemudian berikutnya, kita juga bisa melakukan evaluasi biaya sebagai akibat dari adanya keputusan. Misalnya, ketika Anda memutuskan kuliah, tentu saja ada kos yang harus Anda bayarkan. Kos itu tidak selalu uang, tetapi bisa jadi waktu. Jadi harusnya Anda bisa, misalnya Anda memilih bekerja, jam sekian Anda bekerja menghasilkan uang, tetapi ketika Anda memilih untuk kuliah, maka hari-hari Anda akan dipenuhi dengan kuliah yang tentu saja Anda tidak bisa melakukan kegiatan yang menghasilkan uang, misalnya seperti itu. Kemudian ini juga sosial ya, kita lihat sekarang kita mengalami apa yang disebut dengan PPKM. Ini adalah keputusan sosial yang harus kita ikuti bersama dan ini tentu saja ada biayanya. Banyak keluhan, banyak yang protes karena jualan tidak laku, kemudian usaha tidak boleh buka ketika mereka masuk pada beberapa kategori yang harus ditutup. Contoh, eh, kita lihat tadi kemarin ya, informasi kemarin DIY pun masih di PPKM 4, kemudian Bali yang kita itu sebetulnya syarat industri pariwisata. Nah, dampaknya adalah para pelaku usaha kegiatan pariwisata ini tentu saja tidak bisa bekerja karena belum ada tamu yang datang karena Jogja masih PPKM level 4 belum diperbolehkan. Nah, ini adalah biaya. Nah, tentu saja social choice yang diambil ini adalah dalam rangka supaya karena kesehatan itu dalam kondisi ini menjadi nomor satu karena rumah sakit penuh dan sebagainya dan ketika rumah sakit penuh beberapa waktu yang lalu mungkin Anda juga dari WhatsApp grup dari orang tua Anda cukup banyak korban ya dari COVID karena tidak tertangani dengan baik ya. Itu biaya yang harus dikeluarkan. Nah, kemudian di sisi pemerintah bagaimana? Ya, tentu saja ada biaya ketika pemerintah harus mengeluarkan apa? Bantuan sosial, kemudian bantuan-bantuan yang lainnya, meskipun itu kemudian juga masih belum sesuai dengan harapan bagi penerimanya, karena biasanya dapat katakan 3 juta, tetapi ini hanya dapat 600.000. Tetapi kita bisa melihat ini adalah kos yang harus ditanggung oleh semua elemen ketika keputusan itu sifatnya sosial. Kemudian juga menguji dan memahami bagaimana suatu event ya seperti sekarang ini ya pandemi, kemudian beberapa isu yang relate di sini tadi isu UMKM, isu kehilangan pekerjaan, isu apalagi rumah sakit tutup, nakesnya capek dan sebagainya. Ini bagaimana ini berhubungan dan dicarilah yang terbaik ya. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini ada ini ya, ekonomi way of thinking. Nah, kita bisa melihat cara berpikir di dalam ilmu ekonomi. Satu,
itu ada yang disebut dengan analisis dan dilakukan secara objektif. Jadi kita bisa melihat di sini apapun hasil analisa ekonomi yang dikeluarkan, misalnya ada statement itu tentu saja sebagai saintis ya di sini, the economist as a scientist. Mereka harusnya basisnya pada analitik. Ini beda dengan ketika ekonom itu kemudian bekerja sebagai politician ya. Ini saya mengatakan bahwa economist as a scientist. Sehingga apapun statement yang dikeluarkan itu harusnya basisnya pada analisis dan dilakukan secara objektif. Kemudian menggunakan scientific method, kemudian juga ada menggunakan abstract model yang nanti di slide berikutnya kita akan pelajari dua contoh model yang digunakan dalam menjelaskan satu sistem perekonomian. Nah, kemudian juga develop teori atau membuat satu teori. Nah, teori ini kan perlu diuji sehingga ketika teori itu sudah ada, kemudian ada peneliti-peneliti lain yang mengumpulkan data, menganalisis, kemudian mengevaluasi teori. Dan ini cukup banyak dilakukan di Departemen Sosial Ekonomi ya. Kemudian scientific method yang digunakan sama seperti tadi ya. Jadi kita menggunakan abstract model untuk menjelaskan karena mengapa kita menggunakan model? Karena model ini akan lebih mudah untuk menjelaskan apa yang ada di real world ini, di dunia yang sesungguhnya. Karena kalau kita sudah langsung pada kondisi di suatu dunia yang sesungguhnya ini kemudian akan menjadi kompleks ya, karena banyak sekali faktor-faktor yang terlibat. Seperti kalau kita bilang ini pandemi, ini dibuat kebijakan ini teriak, kemudian dan seterusnya. Karena cukup banyak faktor-faktor yang berperan sehingga untuk menjelaskan biasanya digunakan suatu model abstrak yang lebih sederhana. Dan model ini sedikit banyak dia akan membantu menyelesaikan permasalahan yang ada meskipun tidak sekaligus ya dan perlu waktu. Nah, kemudian ini juga sama develop teori kemudian diuji dengan data dan data itu dianalisis untuk mengevaluasi apakah teori itu masih berjalan atau tidak. Teori ekonomi ini cukup banyak digunakan di berbagai bidang. Apakah seperti saya, kompetensi saya adalah di marketing dan entrepreneurship, cukup banyak juga menggunakan teori-teori ekonomi, baik mikro, kemudian makro, kemudian marketing itu juga menggunakan international economics ini untuk menjelaskan fenomena perdagangan internasional ya. Oke. Kemudian di dalam ekonomi ini kita menggunakan asumsi. Ada beberapa asumsi karena tadi dunia itu kan kompleks ya, ada beberapa faktor sehingga ketika kita menggunakan model, kita menyederhanakan. Misalnya katakan ada 20 faktor. Kemudian kita masukkan, kita hanya melihat 3 faktor yang paling penting. Nah, 17 faktor yang lainnya kita buat asumsi. Karena kalau tidak demikian nanti untuk menjelaskannya itu menjadi lebih rumit dan untuk melakukan pengambilan keputusannya itu eh, tidak mudah. Nah, kemudian apakah akan sama satu dengan yang lain? Tidak. Karena di dalam ekonomi tentu saja ada art ya. Art in scientific thinking. Art ini is not like melukis atau menari dan sebagainya, tetapi bagaimana pendekatan kita pada scientific thinking ini mungkin berbeda antara satu ekonom dengan ekonom yang lain sehingga disebutlah di sini ada juga faktor art di sini. Kemudian kita lihat di sini bahwa ekonomis itu bisa sehingga dengan adanya art ini, maka satu ekonom dengan ekonom lain kalau Anda lihat mereka punya perbedaan pendapat itu karena mereka punya different assumption ya untuk menjawab beberapa pertanyaan dan tentu saja ketika pertanyaannya berbeda maka asumsinya pun akan menjadi berbeda-beda. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Mohon maaf, izin bertanya sebentar, Bu. Mm-mm.
sekedar mengingatkan. Minggu lalu Bu Suci bilang katanya ini di record. Apa minggu ini nggak ada recordnya? Record gimana? Eh, Recording. Iya, maksudnya Oh, gitu. direkam. Iya, jadi nanti kalau misalnya ada yang bingung, bisa lihat recordnya lagi gitu, Bu. Oke. Terima Anda nggak kasih. bisa ini ya, nggak bisa merecord. Mbak Ari ada nggak? Saya itu nggak begitu hafal pakai Webex. Sebentar. Ari, Mbak Ari belum ada ya? Ari kayaknya banyak Jadi kegiatan. Bu, Oh, Ri, ini caranya merecord itu harus saya co-host ya? Aku nggak hafal ini pakai sebentar ya. Assign, oke, I can assign. No, 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 no. Oke. Oh ya, saya itu kalau merecord itu saya tidak cukup waktu untuk apa namanya, untuk kemudian cari lagi karena habis ini saya harus ngajar. Gimana kalau salah satu dari Anda silahkan merecord dengan anything you have, gadget yang Anda punya, karena kalau pakai Zoom saya bisa mengassign Mbak Ari untuk melakukan record. Mbak Ari itu bisa nggak Ari record? Harus saya ya sebagai host ya. Coba Sasmita, Anda cek, Anda ada nggak tombol untuk recorder atau icon? Mohon maaf, tidak ada, Bu, di Hmm, saya. Mungkin teman-teman lain. nggak ada. Kalau gitu hanya saya yang bisa merecord. Hanya di sini saya tidak ada, tidak bisa membuat. eh, oke, oke, ini share konten. Oh no, kalau misalnya ini ini kan ada yang request ya Jessica ya. Eh, Kalau Jessica minta saya nggak bisa presentasi. Nah, jadi caranya adalah uh, you cannot control the share content until oke. Jessica is requesting during annotation you cannot control the share content until oke. Oke, mohon maaf Anda pakai ini sendiri aja ya, pakai gadget yang Anda punya gitu, mau pakai HP kayak mau pakai apapun itu ya di komputer Anda. Karena saya tidak bisa ini, saya tidak nggak janji kalau saya itu bisa merecord kemudian nanti saya mengirimkan ke Anda gitu. Jadi silahkan mahasiswa aja merecord sendiri ya. Gitu ya Sasmita. Baik, Bu, terima kasih. Baik, Mbak Ari, aku tolong di ini dicek ini kok ada beberapa mahasiswa live ya. Itu live karena tidak kuliah ataukah karena terpental gitu. Boleh tolong dicekkan di grup ya. Karena kalau pakai ini kelihatan sekali siapa yang live ya. Oke, kemudian oke, ini sampai mana ya tadi? Bingung ya. Nah, tapi ini biasanya di awal ya untuk belajar ekonomi karena Anda mayoritas tadi basis IPA dan tidak mengambil lintas studi untuk ekonomi ini ya. Kemudian ekonomis menggunakan ini model sudah untuk model itu digunakan kembali untuk menyederhanakan realita ya. Realita itu yang ada di ya di dunia ini yang di real world gitu ya. Kemudian ada dua model yang kita sekarang masuk nih. Mudah-mudahan dengan saya menjelaskan model ini paling tidak kemudian Anda paham, oh ini toh yang disebut dengan model ya. Ada two of the most basic economics models yaitu the circular flow diagram, kemudian atau yang kedua adalah the production possibilities frontier. Oke, kita lihat yang pertama ya. Sirkulasi flow diagram dari sistem perekonomian.
Circular flow diagram ini adalah visual model yang menjelaskan dalam sistem perekonomian bagaimana dolar, tidak selalu dolar ya, bisa rupiah, bisa mata uang yang lain, atau artinya ini uang mengalir dari pasar ke pasar antara household itu kita, dan perusahaan. Kita sebagai konsumen, jadi antara konsumen dan perusahaan. Nah, kita lihat di sini, ngabisin gambar. Oke, jadi kita lihat di sini sebetulnya pasar itu ada dua, yaitu pasar untuk barang dan jasa. Kemudian yang pertama tentunya adalah pasar untuk faktor produksi. Jadi perusahaan ketika mereka memproduksi barang dan jasa, tentunya mereka butuh bahan baku atau sumber daya lainnya yang digunakan untuk proses produksi. Nah, kemudian saya mohon maaf, saya itu kalau pakai suara saya kedengaran nggak? Terdengar jelas. Terdengar, Bu. Dengar, Bu. Terdengar. Kalau putus-putus, tolong di info. Nanti saya stop video ya. Oke, jadi kita bisa melihat di sini ada pasar untuk faktor produksi. Faktor produksi itu nanti yang akan digunakan oleh produsen untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, kemudian barang dan jasa ini akan masuk ke pasar yang disebut pasar barang dan jasa. Nah, saya mungkin sedikit menjelaskan barang itu adalah apapun yang kita konsumsi yang terlihat. Misalnya Anda makan telur. Nah, telur itu adalah barang. Tetapi ketika Anda sekarang mengkonsumsi pendidikan, ya silahkan yang koneksinya buruk, jelek itu bisa ini ya, off cam ya. Tapi yang bagus stay on cam ya, untuk menemani saya ya. Kemudian kita lihat di sini, apa kalau jasa itu seperti sekarang Anda sedang sebetulnya kan Anda sekarang sedang melakukan proses konsumsi. Konsumsi apa? Jasa pendidikan. Nah, jasa pendidikan itu kan nggak kelihatan. Mana sih dipegang nggak bisa. Kemudian kalau Anda misalnya pegang saya itu namanya pegang buku suci. Tapi Anda pegang buku itu pegang buku, bukan pegang jasa pendidikan. Sehingga di dalam pasar itu dibagi dua, yaitu barang dan jasa. Nah, ini yang dijual oleh perusahaan kepada rumah tangga termasuk Anda, termasuk saya. Ya, kemudian kita lihat di sini apa yang kemudian pertanyaannya adalah household itu dapat uang dari mana? Nah, household itu kan dia beli barang di sini. Nah, dia dapat uangnya itu dari menjual tenaga, menyewakan tanah, kemudian Anda menabung di bank, kemudian uangnya itu kan digunakan untuk dipinjam oleh para perusahaan ini, kemudian Anda mendapatkan bagi hasil ya. Jadi kita lihat di sini ada dua pasar, yaitu pasar faktor produksi. Siapa yang menyediakan, yaitu household dengan menyediakan tenaga. Kemudian Anda misalnya punya rumah dua, yang satu disewakan untuk Indomaret, disewakan untuk kantor, atau tanah Anda disewakan untuk petani untuk dikerjakan. Nah, itu namanya adalah pasar faktor produksi. Dan pasar faktor produksi ini perusahaan yang dibeli oleh perusahaan, mereka membayar, alirannya adalah mereka membayar dalam bentuk, kalau Anda lihat ini ya, ada upah, ada sewa, ada bagi hasil tadi, kemudian mereka memproduksi, kemudian kita beli barang, tetapi tentunya kita beli itu kita spending money. Dan money yang kita spend ke mereka ini menjadi revenue bagi perusahaan untuk membayar upah kita. Bisa dipahami di sini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Gampang Bisa, ya. Bu. Oke, jadi kemudian ringkasannya adalah
bahwa siapa perusahaan? Perusahaan ini adalah kelembagaan yang memproduksi barang atau jasa. Mereka produksinya dari mana? Mereka meng-hire ayah Anda, ibu Anda, saya, misalnya kemudian Mbak Ari di sini untuk menjadi faktor produksi. Sewa tanah saya, misalnya seperti itu. Kemudian household. Household itu adalah orang yang mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, kemudian kita membeli, kita bayar, kemudian di luar itu kita menjual faktor produksi. Kemudian market, ya ini ada 2 tadi ya, market saya lewati aja ya karena cukup banyak materinya. Kemudian faktor produksi termasuk di dalamnya di sini adalah tanah, tenaga kerja, kemudian modal kerja, dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua, itu satu model. Berarti sudah paham ya kira-kira ketika saya bicara model itu ya kurang lebih seperti itu. Dan itu kan disederhanakan. Kalau Anda melihat ke real world itu mungkin tidak sesederhana tadi. Ada 2 market, kemudian ada apa, seseorang itu selalu punya faktor produksi. Pada kenyataannya di dunia ini kita melihat ada orang yang sama sekali tidak punya faktor produksi, sehingga dapat uang dari mana dia. Nah, itulah kemudian muncullah bantuan sosial bahwa orang ini harus dibantu, ada yang orang dikenakan pajak, pajaknya untuk bansos dan sebagainya ya. Uh, itu kalau di real world dan disederhanakan dalam model tadi, circular diagram tadi. Kemudian second model kita ini adalah the production possibilities frontier ya. Production possibilities frontier ini adalah grafik yang menunjukkan kombinasi output yang dihasilkan pada suatu sistem perekonomian yang bisa dihasilkan. Jadi ada kombinasi output berdasarkan faktor produksi yang tersedia dan tentu saja teknologi yang tersedia. Mengapa teknologi dimasukkan? Karena perkembangan teknologi ini akan mengubah efisiensi dan ketika satu pekerjaan dilakukan dengan efisiensi dengan faktor produksi yang sama akan dihasilkan kombinasi output yang berbeda. Bisa dipahami di sini? Atau bingung? Kalau bingung, saya lanjut ke sini aja dulu. Barangkali grafik ini akan membantu Anda untuk memudahkan ya. Nah, ini yang disebut dengan production possibility frontier ya. Oke, jadi kita lihat ini quantity. Kan tadi dikatakan apa? Frontier itu adalah kombinasi output. Output itu apa toh? Hasil produksi atau faktor produksi? Hasil produksi. Oke. Hasil produksi, Bu. Ya, sip, berarti paham ya. Jadi kita lihat sekarang hasil produksi umpamanya di dunia ini hanya ada 2. Makanya ini kan disebut disederhanakan. Kan pada kenyataannya tidak hanya komputer dan mobil. Jadi kita misalnya mengumpamakan di sini produksi yang bisa dihasilkan itu adalah komputer dan mobil cars ya. Jadi kita bisa lihat ya ini faktor produksi yang kita punya. Kita bisa memilih mau produksi yang optimal itu adalah orang optimal itu kan berarti dia menggunakan seluruh kapasitas atau kapabilitas yang dia punya untuk menghasilkan kegiatan produksi. Berarti dia kan harus ada bersinggungan dengan garis yang biru ini. Nah, pilihannya ada 2. Misalnya memilih kalau misalnya komputer dihasilkan 2.200, maka mobilnya berapa? Terus, berarti mobilnya berapa? 600. Kalau ternyata kita butuh mobil lebih banyak, berarti seluruh
input yang kita punya, faktor produksi, tenaga kerja, modal, dan apapun kita bikin lebih banyak deh gitu ya. Kemudian kan karena bikin lebih banyak, komputernya bagaimana? Turun atau tetap? Ya, karena waktunya itu habis untuk memproduksi mobil. Ya, kita lihat kalau negara itu mobil dalam jumlah besar atau perusahaan itu, sehingga perusahaan ini diarahkan untuk menghasilkan mobil lebih banyak, kemudian dihasilkan 700, komputernya diturunkan menjadi 2.000 ya. Nah, kemudian saya tanya nih, apa pendapat Anda tentang ide ini? Boleh sih diputuskan bahwa kita menghasilkan 1.000 dan 300 saja deh gitu. Boleh tidak? Mungkin boleh Bu, karena kalau misalkan permintaannya orang-orang untuk menghemat biaya produksi dan transfer Bu. Oke. Kalau asumsinya sekarang, apapun output yang dihasilkan ini akan terserah oleh pasar. Kira-kira kalau misalnya nih satu perusahaan dia hasilkan 1.000 dan 300, kemudian dia kira-kira bagaimana Mas Michael? Mohon maaf bisa diulang. Saya begitu. Oke, jadi saya tanya kalau pakai ini harus oke, sebentar. Saya harus post video ya supaya lebih lancar ya. Maaf ya. Jadi sekarang gini, kalau misalnya nih perusahaan asumsinya adalah bahwa semua terserah. Nah, ini mulai kita bisa ke asumsi. Jadi mau produksi 600, 700 itu terserah. Nah, bagaimana pandangan Anda ketika perusahaan dia hanya mampu memproduksi 1.000 dan 300? Artinya apa ini? Teknologinya tidak dapat memenuhi. Oke, teknologi. Sehingga penyebab intinya apa di sini? Dia bawah. Kalau Anda lihat biru ini adalah faktor produksi yang kita punya. Kalau dia menghasilkan di bawah ini, kira-kira apakah kita sudah menggunakan seluruh faktor produksi dengan baik? Bisa teknologi? Belum benar-benar dengan desain maksimal. Ya, artinya di sini dengan banyak yang gabut gitu ya. Karena akhirnya mobil yang bisa dihasilkan hanya 300 dan komputernya 1.000. Jadi di bawah kapasitas yang seharusnya bisa diproduksi oleh perusahaan, dan tentunya ini menjadi tidak efisien. Artinya mereka waktu produksi ini kan dibayar ini pegawai, misalnya pegawainya 100 harus dibayar ya, dan dengan pegawai 100 harusnya kalau maksimal dia bisa memproduksi 1.000 mobil. Nah, ini kita lihat di sini hanya 300 mobil dengan tambahan 1.000 komputer. Sehingga kita lihat bagi perusahaan tentunya ini satu kerugian yang besar karena dia harus menanggung biaya untuk membeli faktor produksi. Nah, sekarang tanya kalau dia punya cita-cita nih dengan kapasitas input yang sama, dia maunya C. Ini permintaannya kencang banget nih. Saya mau 700, kemudian dia 3.000. Kira-kira bagaimana? Bisa nggak? Tidak bisa Bu. Karena nanti kan tidak ada faktor produksinya ini tidak begitu Bu. Jadi tidak bisa maksimal lalu. Iya, jadi faktor produksinya kurang sehingga dia tidak bisa kalau dia memproduksi C. Anggaplah 700 mobil dan 3.000 komputer karena faktor produksinya kurang, tenaganya kurang dan sebagainya. Atau misalnya modalnya kurang dan seterusnya. Jadi pengambilan keputusannya itu harus ada di sepanjang garis yang biru ya. Kemudian berikutnya ya. Jadi dari penjelasan tadi kita belajar sebetulnya ada
ada yang disebut trade off ya. Trade off itu artinya adalah saya bilangnya trade off efisiensi kita belajar tentang efisiensi bahwa jangan sampai kita produksi tadi yang 300 dan 1.000 karena menjadi tidak efisien sehingga harga mobilnya menjadi mahal, kemudian harga komputernya menjadi mahal dan akibatnya adalah ini menjadi beban konsumen. Nah, kalau seperti ini mereka di awal itu akan pilih, tetapi sekarang dengan globalisasi ketika perusahaan tidak efisien maka pilihannya adalah impor karena barang dari luar negeri itu ketika ada globalisasi ini kemudian dunianya jadi seperti one village meskipun masih ada beberapa peraturan ya proteksi ya. Kemudian yang kedua adalah trade off. Trade off itu artinya bahasa Indonesia-nya apa ya? Ya ada pengorbanan ya. Ya coba cari ya trade off. Jadi kalau saya mau 2.200 komputernya pasti mobilnya saya harus ngalah 100. Jadi ada semacam pengorbanan yang harus dilakukan oleh perusahaan ketika dia akan memilih satu output itu dinaikkan. Tidak bisa dia tadi mau 700 kemudian 3.000 dengan faktor produksi yang sama. Kemudian ada opportunity cost. Nah, opportunity cost ini adalah biaya yang harus dibayarkan, yang harus ada kesempatan yang hilang tadi ya. Kalau mau 2.200 berarti saya punyanya opportunity cost dengan mengorbankan 100 mobil sehingga ada uang yang hilang untuk menjual 100 mobil. Oke, bisa dipahami? Oke ya. Kemudian berikutnya adalah ada economic growth. Jadi ketika kita melihat ini ada kegiatan ekonomi, tentunya ini kalau orang bisa menghasilkan 2.000 kemudian 2.200 ini tentunya ada pertumbuhan ekonomi di sini ya. Oke, kemudian kita lihat ada pergeseran ya. Nah, ini kalau itu ini pergeseran ya. Tadi kan kita nggak bisa tuh bikin yang C. Nah sekarang kalau misalnya ada pergeseran itu tentunya kalau ada penambahan faktor produksi sehingga ketika ada penambahan faktor produksi kita bisa melihat tidak lagi di 2.200 versus 600 tetapi kita bisa menambah di sini misalnya dengan total 2.200 kita bisa menambah katakanlah di sini kalau saya tarik di sini 700. Jadi tadi kalau mau naik jadi 2.200 tapi mobilnya tidak dikurangi maka perusahaan harus menambah faktor produksi. Pabriknya dibesarin, tenaga kerja ditambah, modalnya juga ditambah untuk melakukan pembelian bahan baku ya. 2.300 dan 650 misalnya ya. Tapi kalau ini tetap di 2.200 maka bisa jadi dengan 2.200 kalau ditarik dari sini adalah 700 misalnya. Oke, bisa dipahami di sini. Ya, jadi di sini ada tambahan faktor produksi ya. Kemudian kita lihat ya mikroekonomi ini minggu yang lalu sudah ya. Mikroekonomi itu fokus pada individual part di ekonomi. Kemudian kita bisa melihat di sini apa yang dipelajari dalam mikroekonomi adalah bagaimana rumah tangga dan perusahaan melakukan pengambilan keputusan dan bagaimana ini berinteraksi di dalam pasar tertentu ketika mereka punya keterkaitan satu dengan yang lain. Nah, makroekonomi ini look at the economy as a whole. Jadi melihatnya sebagai satu keseluruhan. Ini tugasnya Menteri Keuangan ya, sehingga kalau Anda kemudian Sri Mulyani itu bisa nggak jualan ya terbentuk karena dia memang keahliannya adalah di makroekonomi ya. Dulu kalau di UGM itu siapa Budiono ya, beliau dulu wakil presiden di era Pak SBY. Dia memang kerja di makroekonomi. Nah ini melihat
economy wide phenomena, including inflation, dan dia melihat inflasi, unemployment, dan economic growth. Tentunya ketika melihat secara keseluruhan dan melihat individu, tentunya ada ya sudut pandang yang berbeda yang mungkin ketika makroekonomi ini diambil bagi seseorang mungkin tidak menyenangkan, tetapi yang dilihat bagi para makroekonomis ini adalah mereka melihat kebaikan untuk bersama. Contoh kalau di rumah tangga nih, punya Lailatul, punya kakak adik, punya Bu. ya kadang-kadang punya keinginan ya, punya keinginan. Nah itu mikro ya. Anda pengen dong bahwa keinginan Anda terpenuhi. Tetapi misalnya nih bapak atau ibu ini lihatnya kan saudaramu berapa Lailatul? Saudara saya 4 rumah saya. Oke, jadi orang nih. Jadi kan artinya kebutuhan itu dibagi menjadi 4 orang. Nah, yang dilihatnya adalah kebutuhan bersama, sehingga mungkin kebijakan ayah dan ibumu itu kadang-kadang tidak menyenangkanmu dibandingkan dengan keinginanmu sendiri. Tapi kembali di sini yang dilakukan adalah melihat secara keseluruhan ya. Jadi misalnya kadang-kadang pertumbuhan ekonomi itu stop karena kondisi jadi perlambat karena ini tinggi sekali, yang ada adalah inflasi. Sementara kalau inflasi berlebihan itu harga itu akan naik sekali, dan ini akan berdampak pada orang yang tidak sukses dalam kereta pertumbuhan ekonomi yang cepat. Mereka akan kesulitan untuk mendapatkan barang karena pergerakan harganya itu menjadi tinggi. Nah, kemudian ada juga unemployment. Ya, ada yang memang bukan desain ya, tetapi unemployment itu menjaga inflasi itu karena ini trade off. Kalau negara itu full employment, jadi semua orang kerja, semua orang butuh barang, semua orang butuh produksi, itu harga pasti tidak akan terkendali. Sehingga memang ada beberapa misalnya harus katakanlah dia pensiun di usia sekian karena ya semuanya untuk menjaga kegiatan perekonomian. Jadi ada orang yang mungkin bukan pensiun ya, tapi orang yang memang menerima bantuan sosial karena dia memang tidak punya faktor produksi apapun, tapi jika semuanya masuk dalam market itu, makanya yang terjadi adalah inflasinya menjadi tidak terkendali. Ekonomi growth-nya itu juga bagus sih, tapi inflasi. Oke, kita bisa lihat ya. Nah, ini kalau kita lihat ekonomi sebagai polisi, ekonomis itu sebenarnya akan menjelaskan sebagai scientist, tapi kalau kemudian dia polisi ini kemudian pertanyaannya adalah dengan mengubah jadi mengurangi misalnya unemployment dan sebagainya. Jadi dan mereka sebenarnya ekonomis itu kalau Anda lihat ada di badan pemerintahan itu untuk diberikan nasihat, karena ternyata di sini presiden itu tidak harus dari tidak harus ekonom, kemudian bisa jadi dari militer, kemudian kalau seperti sekarang dari sipil, tapi tidak punya background ekonomi. Nah, di sini ekonomis itu adalah dengan dikalikan posisi advisor kepada pemerintah ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan positif atau normative analysis. Nah, kalau kita lihat di sini positif statement itu adalah statement yang betul-betul mendeskripsikan the world as it is, jadi seperti apa adanya. Nah, disebut dengan deskripsi, jadi gambaran. Kemudian kalau yang normatif ini adalah menjelaskan mengenai bagaimana toh sebaiknya, karena normatif ya berarti seharusnya dan dunia itu seperti ini, seharusnya pemerintah itu melakukan seperti ini. Nah, itu kan yang disebut dengan normative statement. Sementara orang yang ada di seperti kalau misalnya kita tinggal di rumah tangga ya, seharusnya semua kebutuhan anak itu terpenuhi sehingga mereka bisa memilih pendidikan seperti maunya mereka beli baju, mereka pilih apapun seperti yang mereka suka. Tapi itu kan normatif. Nah, di positif statementnya ini adalah
yang pada kenyataannya gaji orang tua itu tidak akan selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan pilkada yang harus bagi dan sebagainya. Kalau normatif ini disebut sebagai pokok prescriptive analysis ya. Kemudian ini ada lagi sendiri ini normatif atau positif. Ini apa nih? Ini oke, ini agak terlalu apa ya? Terlalu advance ya aja ya. Ini positif ya, karena menjelaskan bagaimana apa adanya ya. Misalnya increase in minimum UMR itu akan menjadikan tenaga kerja yang unskilled, yang tidak punya skill itu tidak bisa masuk. Karena gini, misalnya upah minimum mereka dinaikkan, itu pasti kan perusahaan minta syarat dong. Sekarang misalnya contoh di Jogja katakan 2 juta ya. Ketika di Tanah misalnya dan naikkan dong jadi 3,5, pasti kan perusahaan akan maunya dia hanya mempekerjakan orang-orang yang layak untuk dibayar 2 kali lipat dari UMR, betul ya? Ya, sehingga kita lihat kalau upah minimum itu dinaikkan dalam arti yang membuat happy, yang membuat orang pasti nggak dinaikin tinggi aja supaya kita sama sisi Singapura. Nah, kita lihat di Indonesia itu masih banyak orang atau tenaga kerja yang keterampilannya itu masih rendah ya, sehingga dia akan terlempar dari pasar karena dia tidak akan dibeli, tenaganya tidak akan dibeli oleh perusahaan karena dia sudah tidak terpakai di dalam industri. Nah, ini positif, ini menjelaskan adanya ya. Kemudian ini yang contoh normatif ya, ini normatif dan nanti bisa pelajari ya. Saya sampai di jam 12. Kemudian ini ya, ekonomis di Jakarta. Kita lihat ada ekonom di Jakarta itu mereka sebagai advisor di dalam policy making process di pemerintahan, bisa mereka menjadi pemberi advokasi di legislatif, kemudian mereka juga di eksekutif, kemudian juga di ranah hukum. Jadi ngapa kita lihat orang mau belajar ekonomi walaupun ekonomi itu sosial ya, ekonomi murni karena banyak peluang pekerjaan di mereka bisa menjadi advisor bagi pemerintah, kemudian bagi perusahaan dan sebagainya. Oke, kemudian data ekonomi kalau Anda cari itu bisa di BPS, ini juga bisa ada yang tersedia di internet. Kemudian juga ada data Bank Indonesia, ini terutama data keuangan atau moneter ya. Kemudian ada juga di kementerian pemerintahan, di keuangan, kemudian perdagangan, perindustrian dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa ekonomis ya yang kemudian mungkin tidak setuju dengan satu teori karena mereka melihat kualitas teori tersebut, sehingga teori itu tidak terjadi tidak bisa diimplementasikan dengan baik di real world. Kemudian bisa jadi ekonomi kalau kita lihat ada mungkin beberapa kita lihat saja cara lihat ya sekarang lihat sekarang juga banyak ya misalnya debat para ekonom aliran apa, kemudian ada yang mereka kan kita lihat di sini yang basisnya pada ekonomi rakyat Pancasila karena mereka punya pandangan yang berbeda dan sangat wajar untuk punya pandangan yang berbeda karena mungkin mereka punya different value, sehingga mereka melihat bahwa normatif ini adalah hal yang harus dicapai, sementara normatif itu tidak mudah juga diwujudkan di real world tadi ya. Misalnya upah minimum dinaikkan, tapi jangan sampai dong tenaga yang tidak
dinding ini kemudian terlempar di sana, terlempar dari sana. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di dunia yang sebelumnya, maka ada pemerintah mewajibkan untuk sekolah sampai minimal SMK dibandingkan dulu ya yang hanya SD. Jadi kalau dulu tenaga di bidang perbankan operatornya itu tahun berapa ya, tahun 90-an masih banyak yang SD, tapi sekarang sudah banyak yang SMK dan saja sarjana akan menjadi berbeda. SMK ini juga mereka lebih mampu untuk mengoperasikan alat-alat yang ada teknologinya lah, yang ini tidak mampu dilakukan oleh operator yang hanya lulusan SD. Nah, juga misalnya mereka diminta untuk membuat recording atau catatan. Kalau tahun 90-an itu operator kandang itu benar-benar hanya memberikan makan, kemudian bahkan mencatat sedikit saja mereka sudah terlalu sibuk baca dan menulis kesulitan. Yang bisa biasanya mereka tangan menjemputkan uangnya dari transfer, tapi mereka harus punya tangan, dan bahkan ada yang mereka ini pakai jam jempol. Tapi sekarang sudah cukup banyak karena di pendidikan sudah maju. Ketika pendidikan maju, maka tahap barulah tadi upah minimum itu dinaikkan. Semakin tinggi nanti pendidikan Indonesia secara makro, maka upah minimum yang ada itu akan menjadi lebih baik sepanjang kita memang asumsinya adalah bahwa orang yang terdidik mereka lebih bertanggung jawab, kemudian mereka lebih produktif dan sebagainya. Tuh. Jadi dia apa kalau kita lihat ada berbagai ekonomi, karena ini perbedaan pandangan ini. Ada pertanyaan sampai di sini atau lain bingung? Bingung kan? Gimana? Ada Hana, Yoyo, Canono, enggak Mas atau Mbak nih? Mas Bu, masih mencerna Bu. Masih mencerna, berarti mulai nyut apa sih ini ya? Iya Bu. Ya, oke ya, karena hal-hal baru ya. Yang lain ada yang mau tanyakan? Belum Bu. Ya, oke. Kalau belum, oke, ini semuanya ya. Kita lihat ekonomi ini try to trace ya, dengan pendekatan saya dipikir tadi. Saya pikir objektif ini mereka buat suatu asumsi, jadi asumsi itu harus objektif, dia nggak boleh salah sekali. Tadi misalnya ketika saya menjelaskan, ketika saya hanya diri ya kepada Michael, kemudian asumsinya adalah pasar yang menyerap, sehingga logikanya ini negara dia punya perangkaan pasar yang menyerap. Jadi membuat asumsi ini harus hati-hati. Kemudian kita harus buat modal yang sederhana. Contoh di grafik yang lihat tadi disasumsikan bahwa satu perusahaan atau satu negara itu hanya menghasilkan bahwa yang pada kenyataannya itu kan sebenarnya bahkan lebih dari itu. Jadi tidak hanya dua. Misalnya kita lihat ya salah satu perusahaan Jepang itu ya menghasilkan saja bibit, ayam, punya sapi, punya naga, punya juga punya perusahaan susu dan sebagainya. Tidak hanya dua saja, dan di salah satu perusahaan misalnya susu juga ada kejunya bermacam-macam. Tapi kalau tidak disederhanakan, ini programnya
bentuknya itu membuat kita tidak mudah untuk memahami sehingga disederhanakan. Kemudian tadi ada dua simple economic model ya. Yang pertama adalah circular flow diagram, yang kedua adalah production possibilities frontier. Ini dipegang dulu. Anda hari ini berarti sudah belajar dua model ekonomi. Kemudian ekonomi dibagi menjadi dua, mikro dan makro. Yang lainnya ada positive statement, itu menjelaskan dia itu kondisi apa adanya. Dia kalau kita lupa suka misalnya dia di mall dia oke dinaikkan, tapi pasti buruh yang tidak boleh dia akan tertempel ke masyarakat karena perusahaan pasti akan menuntut tinggi ketika gaji ini akan dinaikkan dua kali lipat ya. Kemudian normative statement bedanya adalah bagaimana dunia itu seharusnya, sehingga kita lihat kalau dia banyak menggunakan normative statement ini dia adalah sebagai polisi pasar dibanding dengan scientist. Oke, ini tadi tidak mungkin ada perbedaan antara ekonomi satu dengan yang lain. Baik. Oke, Mas Kuat nanti lanjut ya. Ada pertanyaan? Saya Bu. Oke. Permisi, saya bertanya, nama saya Emanuel Andika. Berarti Bu, sebentar gimana bahasanya? Berarti jika suatu negara memiliki nilai misalkan nilai A misalkan, berarti Nilai A itu apa? misalkan kerakyatan, lebih kerakyatan gitu ya. Pokoknya rakyatnya ingin sejahtera segala macam gitu simpelnya ya. Berarti keputusan ekonominya akan mengarah ke situ kan ya Bu? Pasti. Iya. Dan ketika ekonomi itu misalnya arah pada ekonomi kerakyatan, pasti ada yang tidak puas gitu kan? Ya. Yaitu perusahaan besar misalnya seperti itu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Tapi bisa jadi begini ya. Terus pertanyaan Anda apa? Itu aja. Itu aja sih Bu, saya ingin memastikan aja. Hanya kemudian kita lihat ya, kan harusnya sekarang kalau dilihat banyak peternak kecil, kemudian banyak UMKM. Kenapa sih kok Indonesia itu nggak fully ekonomi kerakyatan? Mungkin Anda juga melihat kenapa kita kok juga ada bau-baunya kapitalis ya. Karena kita lihat ada 270 juta orang yang harus makan. Kalau kita hanya mengandalkan pada UMKM, pertanyaannya mampu tidak dia menyediakan misalnya mie instan di katakan saudara kita yang paling ujung di mana nih, Papua dengan harga yang kurang lebih sama. Katakan di sana tidak ada mie instan. Mereka mau dong makan mie instan itu ya misalnya, dan dia tidak mau juga dengan harga yang lebih kemudian beli mie instan rasa beli steak gitu ya 200.000 gitu kan kasihan itu. Nah sekarang pertanyaannya kalau kita full pada berbasis UMKM, cukup enggak makanan kita, cukup enggak semua yang kita butuhkan ini. Anda juga kan pengen itu nonton di mana XX1 gitu ya. UMKM suruh buka XX1 itu kan nggak bisa, dananya dari mana gitu. Jadi yang senang nonton itu jadi nggak bisa, nontonnya layar tancap gitu ya. Jadi nggak sama dengan misalnya teman-teman Anda kan sekarang kita kan mudah berteman dengan kok kita terbelakang banget sih Indonesia gitu ya dibandingkan dengan apa yang Anda temui misalnya di negara lain, nggak usah jauh-jauh lah, misalnya kita bilang di Malaysia, kemudian kita kok jauh banget dibandingkan di sana. Nah sekarang ya itu makanya disebut trade off. Ada perusahaan besar, pasti yang kecil itu agak kehimpit. Tapi masalahnya kalau itu tidak
diberikan peluang, maka kita juga tidak bisa ikut ya gaya ini kehidupan. Masalahnya apakah 270 juta ini siap kita nonton wayang semua, tidak nonton bioskop, atau kita tidak nonton drakor gitu ya misalnya. Itu ini ada para pecinta drakor nggak di sini? Drakor, mendengarkan BTS, kemudian ikut antrian, siap nggak kita nggak makan McD? Nah, pertanyaannya itu. Nah, makanya Mas Michael ketika ada pertanyaan, kenapa sih kok kita nggak kerakyatan aja? Ya ada beberapa trade-off yang mungkin tidak memuaskan bagi kita sebagai UMKM, tetapi kita juga harus paham karena kebijakannya makanya seperti telur, kemudian ayam, ini juga dimasukkan sebagai komoditas untuk dikontrol harganya, gitu ya. Tuh, saya pun juga tidak kadang-kadang tidak puas karena saya kemudian Mbak Ari ini cukup banyak juga ada di ini ya mendampingi peternak-peternak kecil. Yang kita minta kepada pemerintah, ya udahlah di sana ya ada, tapi kita cukup diberi ruang gitu ya. Karena UMKM itu biasanya ya disuruh misalnya mau nggak UMKM itu dibiayai jadi korporasi, belum tentu mau juga, karena kalau kita misalnya nih siapa nih Amanda punya UMKM, tiba-tiba UMKM-nya jadi korporasi. Amanda hidupnya itu sudah ganti, sudah dia tidak bisa hidup normal lagi karena dia harus meeting, harus ini, harus itu dan sebagainya. Nah, saya pernah ya ke peternakan kambing perah di salah satu di daerah Sleman Utara, itu ada satu perkampungan isinya itu pemilik mereka punya 4, 5, tapi mereka gabung di satu lokasi. Satu lokasi ada berapa puluh orang yang punya peternakan kambing, dan kambingnya itu dijadikan satu. Mereka juga punya bagian tanah sendiri-sendiri. Mereka menanam, dan kalau sore mereka datang ke sana memberi pakan sambil yang dulu, terus ada yang bawa makanan, ngobrol, anak-anaknya ikut, terus ngedotin kambing gitu ya. Kalau mereka pakai susu sapi terus diperah bersama-sama, itu kan sesuatu yang mahal yang tidak bisa diperoleh kalau kita sudah mengelola perusahaan besar. Dan ada satu dari waktu itu menjadi perhatian dari beberapa dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis, terutama di bisnisnya. Mereka datang ke sana, mereka menawarkan bantuan, gimana kalau ini dijadikan besar, ada pabriknya, dan mereka bilang tidak, kami tidak ingin seperti itu. Yang diinginkan adalah guyub. Guyub itu apa ya bahasa Indonesia-nya? Guyub itu apa? Guyub itu bahasa Jawa. Ini ada yang dari Jawa yang bisa menerjemahkan. Kebersamaan, Bu. Ya, gotong royong, rukun, arisan, terus kumpulan, arisan sedikit-sedikit, bukan arisannya bisa untuk beli mobil, tapi ya itu kebersamaannya itu yang tidak bisa dibeli. Nah, itu contohnya itu. Sehingga ya kita katanya Indonesia ini nggak jelas, kapitalis ya enggak, kerakyatan ya enggak, kita mau di mana. Nah, karena ragamnya cukup banyak, dan kembali kalau kita mau full tadi kapitalis itu yang bawah ini yang belum siap. Sehingga tadi pendidikan itu sebetulnya kuncinya. Once kalau kita pendidikan sudah bagus, sudah rata semua, maka tentunya ya Indonesia akan menjadi lebih baik ya. Itu Michael. Ya, ada pertanyaan lagi? Milenial kadang-kadang pertanyaannya mengatakan ya. Oke. Andin mau tanya? Iya. Silakan. Ini Bu, kan kondisi ketenaga kerjaan di pedesaan itu kan marak dengan informalitas dan underemployment, yakni pekerja yang bekerja pada jam kerja di bawah wajar. Nah, padahal prinsip ekonomi tadi yang Ibu jabarkan itu kan efektivitas, alternatif dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana ya solusinya supaya ketenaga kerjaannya itu nggak informalitas dan nggak underemployment gitu. Iya, jadi Makasih, kalau Bu. underemployment itu sebetulnya bekerja tapi dia tidak bisa optimal. Katakan dia bekerja
Misalnya dia bisa 8 jam, kemudian dia hanya bisa dipekerjakan sekian jam karena kemudian di sektor informal ya. Justru sekarang ini yang saya lihat yang bisa dilakukan oleh yang banyak ya sekarang dilakukan adalah pendampingan ya. Misalnya tadi di sektor informal itu kan banyak dalam bentuk UMKM ya, betul ya Mbak Andin ya? Jualan apa gitu ya, bikin keripik apa gitu ya. Betul ya Mbak Andin? Iya. Suara Anda nggak kedengar saya. Betul ya? Nggih, Bu. Iya, Ya, bener. oke. Saya memberikan tips saja kalau Anda sedang ingin menjawab sedikit, itu space, tapi belum tentu pakai ini ya. Kalau pakai laptop tuh space bar-nya ditekan gitu ya. Jadi kemudian kita kadang-kadang kalau mau meng-unmute itu prosesnya panjang gitu. Ya, itu. Nah, sekarang yang banyak dilakukan seperti yaitu orang yang terdidik ini terjunlah ke sehingga kalau dulu universitas itu datang dengan ini pendampingan-pendampingan seperti saya dan Mbak Ari tahun ini mendampingi beberapa peternak yang ada di Gunung Kidul untuk bisa mendapatkan sertifikasi NKV. Tapi balik Mbak Andin, gampang nggak itu? Kita bantu, kita ini, kita daftarkan. Ah, enggak gitu ya, udah. Nanti kalau itu nanti gimana? Nanti yang pajak lah apa perlu dan sebagainya. Karena mereka ketika dibuat lebih baik tentunya harus mengubah habit misalnya ya. Misalnya tidak keluar uang tapi mengubah habit. Nah, itu juga tidak mudah. Pendampingan dan tampaknya pendampingan itu kalau dilakukan dosen itu tidak cukup karena tenaga dosen itu kan tidak banyak. Makanya sekarang kurikulum 2021 itu salah satunya adalah dengan meminta mahasiswa untuk langsung masuk ke lapangan. Sehingga saya mumpung Anda semester 1, Anda seriuslah belajar sehingga nanti pada saat semester 5 Anda itu tadi ketika Andin punya concern dengan ini gini bagaimanapun supaya mereka efektif ya mereka memang perlu didampingi, diedukasi dan itu tidak seperti ngajar apa misalnya ngajar ini 2 jam. Oh, saya sudah bisa frontier. Saya sudah bisa circular flow diagram. Tidak seperti itu. Kadang-kadang mereka sendiri tidak siap itu perlu waktu bertahun-tahun untuk membuat mereka oh oke, akhirnya mereka mau. Nah, sehingga nanti Anda itu akan salah satu pilihan yang bisa Anda ambil adalah masuk ke kegiatan pengabdian. Semester ini saya punya mahasiswa 2 ya, 2. Tapi biasanya tertariknya lebih ke entrepreneurship. Karena entrepreneurship duitnya lebih kelihatan gitu ya. Tapi kembali entrepreneurship itu grupnya banyak tuh 16 atau berapa sampai ada yang terseleksi tidak terpilih. Tapi saya cari mahasiswa yang mau masuk ke kegiatan pengabdian tuh dari berapa? 300 orang tuh baru 2, baru 2. Ya, mereka ada di kegiatan yang lain riset dan sebagainya tapi tidak banyak. Jadi itu didampingi, kemudian ya untuk meningkatkan kapasitas mereka sehingga pada suatu saat mereka pun akan bisa efektif. Begitu Mbak ya. Oke, ada lagi? Permisi Bu, Saya izin Esti bertanya. Tiara, izin bertanya. Ya, dia Ayu. Oh iya. Terima kasih Bu untuk waktunya. Perkenalkan saya Diah Ayu Asmarani Nur Aziz. Ini sebenarnya pertanyaannya penerapan atas materi yang Ibu sampaikan dari minggu lalu. Ya. Jadi kalau membahas mengenai industri, perusahaan, itu kan pasti ada up and down-nya ya Bu, untuk perusahaan dan industri itu sendiri. Nah, terlebih lagi di masa pandemi seperti ini, kita tahu kalau belum ada ujungnya PPKM diperpanjang terus. Pastinya industri itu banyak yang terdampak, apalagi industri peternakan ini kan salah satunya yang terdampak. Dan mungkin Indonesia kalau dilihat belum bisa memberikan yang terbaik untuk itu. Nah, kadang tuh saya menjadi ragu Bu akan hal itu, masuk peternakan tuh jadi ragu. Ini kalau misalnya di masa sulit seperti ini terus, gimana ya kalau misalnya punya industri, bisa nggak ya survive di masa seperti ini, apalagi kayak PPKM diperpanjang dan lain sebagainya. Nah, menurut Ibu,
untuk anak muda nih buat seperti kami itu gimana ya Bu strategi recovery atas permasalahan industri di Indonesia Bu, khususnya kalau dapat masa pandemi kayak gini. Kan kita di kedepannya juga nggak tahu apakah pandemi akan selesai tahun berapa gitu Bu. Terima kasih. Ya, kalau kita belajar ya lihat ya, mudah-mudahan ini nggak keluar varian baru. Jadi ini kalau saya belajar dari ilmu ayam nih ya, saya cukup mulai lulus itu sedikit banyak ya belajar tentang ayam, menekuni ayam ya. Kalau ada vaksin, ketika seluruh populasi sudah tervaksin, kalaupun ada, ya ini contoh AI ya, AI dulu itu kalau kejadian sebelum ada vaksin AI, itu kalau ada kejadian ini, sore itu ayam tuh mungkin yang ini ya, yang keluarga yang punya ayam, sore itu ayam tuh baik-baik aja, tahu-tahu pagi tuh sekian ribu udah game over gitu ya, habis gitu aja. Dan biasanya mereka berderet, satu deret kandang. Jadi satu kena itu bawah itu seret itu sudah habis satu deret. Nah, kemudian peternak waktu itu lakukan isolasi ayam. Jangan ini ayam tidak boleh terkontaminasi oleh faktor-faktor yang bisa membawa virus sehingga ayamnya itu sama seperti kita lah dikurung sekarang ini. Masalahnya ayam kan nggak protes itu ya. Kemudian ayamnya dikurung itu ya orang masuk ke ayam dia harus disemprot-semprot persis seperti sekarang. Misalnya kalau lihat ya Allah ya ini karmanya manusia mengisolasi ayam sekarang diisolasi gitu ya. Persis seperti sekarang ini kalau Anda main spray-spray itu ya, meja disemprotin kalau mau makan dan sebagainya. Nah, kemudian berkembanglah vaksin. Vaksin, tapi tentunya pertama itu kan tidak banyak. Nah, ketika akhirnya seluruh populasi ayam, hanya masalahnya ayam itu kan umurnya pendek ya. Pendek kalau ayam petelur itu 2 tahun. Ya pendek itu karena disembelih itu juga ya. Kemudian kalau ayam pedaging itu hanya 40 hari. Pada saat itu saya ingat ya, hampir seluruh bahkan di Jakarta itu peliharaan-peliharaan itu harus di-store kemudian dihabiskan lah, dimatikan lah dan sebagainya. Mungkin juga ada beberapa yang punya misalnya hewan kesayangan burung atau ayam gitu ya disembunyikan. Tapi intinya sampai pemerintah mengeluarkan aturan tersebut. Masalahnya sekarang manusia kan nggak bisa digitukan. Nah, sehingga kalau saya sih optimis ya ketika hampir populasi di dunia ini sudah tervaksin, maka kalaupun ada kejadian tuh insya Allah ya, insya Allah itu kejadiannya tidak separah ketika orang belum divaksin. Masalahnya sekarang memang ada orang-orang yang tidak bisa divaksin karena komorbid, karena apapun itu yang harus diproteksi. Sehingga kedepannya mudah-mudahan itu akan menjadi lebih baik. Dan saya rasa efek pandemi bagi perusahaan, ya perusahaan harus misalnya nih ya saya sedikit terpaksa saya harus cerita, saya sedikit banyak itu separuh kaki saya itu ada di praktisi. Jadi saya founder dari Satoloka itu Taman Satwa ya, belum lama dimulai. Nah, kemudian ketika pandemi ini ya harus tutup, sampai sekarang pun nggak bisa buka. Nah, di Taman Satwa itu. Nah, apa yang kita lakukan ya oke, kemudian kita meeting, kita konsentrasi deh meningkatkan produksi. Dan di dalam Satoloka itu ada produksi kambing perah yang ya, nanti mungkin suatu saat nanti akan Anda boleh praktikum di sana, kambing perah, ya kita genjot produksi di sana sehingga kambing perah ini bisa mengcover kegiatan produksi ini bisa mengcover lesunya dampak pariwisata. Dan apakah dia sebaik dulu, maksud saya kondisinya sebaik dulu, ya tidak, tapi sekarang itu buat saya yang penting itu sehat, bisa bayar gaji karyawan, ya sedikit-sedikit jalan, udah itu. Ya, karena dan harapan kami adalah bahwa ke depannya ya ketika Jogja rame lagi, ada tur di Jogja ya saya pun akan bisa ketika saya sehat masih ada peluang tapi daripada sakit sekarang. Nah, kalau untuk anak-anak muda, saya rasa bidang apapun ya sebetulnya sekarang kalau kita lihat yang tetap survive apa? Orang pandemi makan nggak? Makan. Jadi jangan khawatir.
kesehatan gimana? Apa namanya, bidang kesehatan, butuh nggak vitamin? Tuh, ya. Pandemi ini tetap sekolah atau enggak? Secara umum, sekolah. Jadi ya itu, pendidikan, kesehatan, kemudian makan. Mau pandemi, mau perang, mau apa itu makan, lapar itu pastilah. Mau misalnya ada gempa atau apa, orang di pengungsian kan mereka juga butuh makan. Nggak mungkin nggak butuh makan. Jadi tetap yakin bahwa di bidang ini Anda sudah benar arahnya dan balik lagi di sini. Nah, kemudian ketika ada perubahan di konsumen karena pandemi, biasanya pandemi ya saya paling hobi saya itu ke pasar tradisional. Tetapi ketika pandemi ini juga saya mikir-mikir, yang ada adalah saya cari langganan yang bisa misalnya sayur, apapun itu yang kemudian mereka bisa kirim di Gosen kayak mau ada kalau di Jogja nih di Pasar Kolombo ya, salah satu pasar di Jogja, di Sleman itu, ada tukang sayur yang mereka itu mau nganterin, mau saya belanja 50.000 ya diantar, mau 100.000 ya diantar. Kalau dulu kan diantar tuh minimal katakan harus banyak lah 200.000 gitu ya. Sekarang tuh kita belanja 30.000 ya dia antar. Ya saya rasa itu yang perlu kita pelajari ya, Anda harus struggle gitu ya, berjuang terus dan ya belajar ya. Oke. Saya lanjut dulu karena masih punya satu materi ya. Ini sudah 12.34. Saya agak bingung pakai ini, bentar. Terus dibuka dulu. Sudah. Ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih, tadi ada yang tanya ya, gimana caranya kemudian perdagangan dan sebagainya. Nah, kita lihat mengapa orang itu, misalnya kan ada istilah, ya anak-anak muda ngopilah sana, karena Anda dengan ngopi, kumpul-kumpul itu menggerakkan perekonomian. Nah, kita belajar di sini ya, apa yang Anda lakukan itu sebetulnya berkontribusi kepada negara ya. Misalnya sekarang kita lihat ya, Anda bangun ya, mungkin ini kondisi di Amerika. Sekarang saya tanya, Anda kalau bangun tidur jam Anda made in mana? Salah satu misalnya di sini dia Ayu yang kelihatan di tempat saya. Ya Ayu, Anda bangun itu yang dipegang pertama apa biasanya? Kalau sekarang, kalau dulu alarm jam itu ya. Kalau sekarang apa? Kalau bangun megang guling dulu, Bu. Apa? Megang guling dulu, Bu. Rebahan dulu 5 menit baru benar-benar Oke, bangun. terus habis guling yang dipegang apa? Sajadah apa HP? Ada yang ketawa, jujur. Bukan saya, Bu, yang ketawa tadi. Iya, nggak apa-apa, ketawa aja kita di. Kalau misalnya sholat, kalau lagi sholat, maksudnya nggak halangan ya sholat gitu. Tapi kalau misalnya Oke. lagi nggak sholat, paling minum air putih, terus buka HP, Oke. maksudnya ada ini apa enggak? Wah, Ada ini. informasi apa gitu. Oke, hebat nih. Ada yang nggak yang pegang HP dulu, yang pegang dulu HP? Saya pegang. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya juga. Dong sama saya juga lihat HP gitu, lihat saya. Saya juga, Bu. Oke, saya beda rumah dengan anak-anak, jadi saya selalu melihat beda rumah dengan ibu saya, lihat ada nggak ya, misalnya malam barangkali itu ya, sekalian habis itu buka IG gitu ya, dan sebagainya. Ya, itu normal. Nah, sekarang HP itu made in mana? Cina itu ya, dan sebagainya. Kemudian kita mandi, kita pakai sabun made in mana, kemudian dan sebagainya. Kemudian kita makan, kemudian mungkin sekarang nggak nonton TV ya, naik motor, misalnya Toyota diproduksi di Indonesia, tetapi kan ini sebetulnya lisensinya dari Jepang dan sebagainya. Sehingga kita bisa melihat bahwa sebetulnya ketika kita mengkonsumsi itu tidak
semua produk yang Anda konsumsi itu buatan dalam negeri. Mungkin sekarang kita cukup banyak ya, Cina itu dia cukup banyak memproduksi secara efisien sehingga barangnya ada di mana-mana ya. Nah, ini dasarnya dulu. Kemudian kita lihat di dalam ekonomi itu juga mempelajari bagaimana society memproduksi dan mendistribusikan barangnya dalam rangka untuk meningkatkan kepuasan atau kebutuhan manusia yang ada di seluruh dunia ini. Dan kita nanti belajar di sini siapa yang memproduksi apa, kemudian saya beli dari mana dan sebagainya. Nah, sementara kalau kita lihat, sebetulnya kebutuhan kita itu kan bisa kita penuhi sendiri. Misalnya negara itu, ya nggak usah negara, kita cerita rumah tangga sih. Kalau di desa itu kan nanam, jadi mereka memasak apa yang ditanam, ya. Kemudian menanam apa yang mereka akan masak, ya. Itu yang disebut dengan self-sufficient, ya. Kemudian ini yang kemudian sempat juga oleh para ekonom, ya saya bergabung di grup Sonjo. Sonjo itu adalah semacam komunitas yang digerakkan oleh para ekonom di UGM, dan yang saya lihat itu bagus sekali karena tadi kalau ada pertanyaan gimana Bu, mereka kan tidak bisa efektif, ya mereka itu diajarkan, saya rasanya udah cerita ya di minggu lalu, diajarkan untuk kenal sosmed, untuk dikemas dengan baik sehingga produk itu bisa tahan lama dan sebagainya. Nah, tapi sempat juga pada saat pandemi yang pertama kritis itu diajarkan, yuk semuanya silahkan menanam apa yang dimakan sehingga membatasi bisa kebutuhan pangan itu terpenuhi, tetapi keterbatasan kita karena tidak bisa pergi itu tidak menghambat kita untuk makan ya. Jadi ini bisa juga diterapkan ketika pada masa pandemi awal itu orang betul-betul ketakutan mau pergi, takut dan sebagainya. Nah, self-sufficient. Nah, ini bisa juga digunakan. Isi Bapak kok nutupin. Ya. Sorry. Digunakan self-sufficient. Tetapi kan kebutuhan kita tidak seperti itu. Anda butuh HP, Anda butuh motor, Anda butuh mungkin sepatu yang ada itu centangnya itu, dan sebagainya. Yang itu tidak bisa diproduksi sendiri di dalam rumah tangga atau semuanya dihasilkan di negara Indonesia. Ya contoh kita punya bata, tapi Anda kan juga tidak selalu pengennya pakai bata terus ya, tetapi maunya mungkin pakai yang Nike dan sebagainya. Kemudian kita lihat bata itu kalau nggak salah itu juga sebetulnya bukan lokal Indonesia ya. Kalau lokal Indonesia yang zaman saya ngetren itu Cibaduyut ya di Bandung itu ya, dan sebagainya. Tetapi pada kenyataannya saya juga pengen menggunakan sepatu brand luar negeri karena mungkin nyaman di kaki, kemudian juga mungkin modelnya saya suka dan sebagainya. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa negara itu bisa melakukan pilihan untuk melakukan spesialisasi atau trading dengan yang lain untuk ini leading pada ada ekonomi yang saling tergantung satu dengan yang lain. Oke. Individual dan bangsa ini rely on specialized production, jadi mereka akan melakukan spesialisasi dalam produksi dan melakukan pertukaran. Ini dalam rangka tadi scarcity. Jadi scarcity di minggu lalu sudah ya, karena kita punya batasan sumber daya, maka oke, kalau gitu saya produksi ini, kemudian tadi Michael produksi yang lain, kemudian kita bertukar deh Michael, misalnya saya menanam kentang, kemudian Michael memelihara ayam, kemudian kan butuh juga nasi atau kentang ini, Michael beli kentang dari saya, kemudian saya beli ayam, bertukar tadi ayam dan kentang. Nah, kemudian bagaimana norma dari
ketergantungan ini, kemudian apa sih yang menentukan siapa yang memproduksi apa dan sebagainya, dan bagaimana perdagangannya. Oke. Keterkaitan ini ya, interdependence ini terjadi karena people ini dia kadang-kadang lebih bagus dalam melakukan spesialisasi tertentu. Ya sama misalnya ketika apa ya, misalnya tadi kentang ya, saya lebih optimal dalam menanam kentang daripada memelihara ayam, sementara Michael ini lebih bagus dibandingkan saya dalam memelihara ayam, sehingga tadi oke deh dia spesialisnya di ayam, saya di kentang. Nah, kemudian apa yang menentukan ini adalah basisnya adalah menggunakan opportunity cost ya. Oke. Nah, ini model ya, kita buat lebih sederhana. Katakanlah di dunia ini makanan itu hanya ada daging dan kentang gitu ya. Sehingga di sini dan disederhanakan lagi di sini ada dua people atau dua perusahaan atau dua farm di sini yang melakukan kegiatan itu. Yang pertama adalah berarti pilihannya adalah menjadi potato farmer, dan yang kedua adalah cattle rancher ya. Di sini berarti si cattle ini akan menghasilkan meat. Nah, kemudian pertanyaannya, siapa yang harus memproduksi potato? Kemudian ya, mengapa sih sebetulnya, kenapa sih nggak Suci ini menghasilkan potato, dan walaupun saya nggak bagus-bagus amat di ayam atau cattle di sini, kan tetap bisa, sehingga ya udah saya produksi sendiri, saya makan sendiri, tadi self sufficient, sementara Michael pun juga demikian. Nah, kita lihat. Oke, kita lihat di sini ya. Farmer, rancher ya. Di sini farmer. Ini jam. Coba Anda amati ya di sini ya. Minutes needed to make 1 ounce of meat. Kalau satu, katakan farmer, kedua adalah rancher ya. Farmer itu misalnya ya namanya, ya udahlah ini nama orangnya ya. Farmer, kemudian satu rancher ini. Kemudian kita lihat untuk memproduksi meat, farmer itu butuh 60 menit. Kemudian untuk memproduksi potato, si farmer ini butuh 15 menit. Nah, kemudian jumlah, kalau diasumsikan dalam 1 hari kerja itu ada berapa jam kerja? 8 ya. Berarti 8 dibagi 60 ada berapa? 8 jam. 8 kali 60 dibagi 60 ketemunya kan dagingnya yang dihasilkan 8 ons. Betul ya? Betul nggak? Ini mulai hitung-hitungan loh. Oke, saya tanya sekarang balik. Anda bisa memahami tabel ini? Bisa dulu. Oke, kalau bisa boleh salah satu silahkan berkontribusi untuk menjelaskan tabel ini. Siapa yang mau coba? Siapa mau coba? Saya sambil ngecek ini bisa dipahami ataukah Albertus? Baik Bu, saya coba ya. Ya, bilang Bapak diambil soalnya udah janji. Oke, silakan. Menurut pemahaman saya, Ya. untuk seorang farmer
Gini aja, farmer gimana ini nih? anggap namanya kalau di buku disebutnya Frank sama Rose ya. Oke. Frank Hmm, itu ya oke. Jadi nggak susah ngomongnya ya. ya. Frank ini membutuhkan 60 menit untuk menghasilkan setiap ons untuk daging dan 15 menit untuk menghasilkan 1 ons untuk untuk kentang. Mm-mm. Itu jika dalam sehari terdapat 8 jam kerja, Mm-mm. maka jika disimpulkan dalam 1 hari, Frank ini mampu menghasilkan 8 ons daging dan 32 ons potato. Sip. Ya, terus lanjut. Sedangkan untuk rancher yang seorang rancher lah gitu. Ya, rusa misalnya. Ya, itu dalam 1 hari dia mampu dalam 20 menit dia menghasilkan sekitar dalam 20 menit dia bisa menghasilkan 1 ons daging dan dalam 10 menit dia bisa menghasilkan 1 ons potato atau kentang. Dalam 1 hari, maka setiap harinya dia bisa menghasilkan 24 ons daging dan 48 ons kentang. Jadi ada perbedaan Oke. di situ. Tapi tadi siapa? Albertus, saya sedikit koreksi. 8, kalau dia full gunakan meat, berarti 8 meat atau 32 potato. Ya, betul ya? Iya. Karena jamnya kan 8, kecuali kalau dia nggak tidur, kerjanya Iya, 16 iya. jam. Ya, oke, Iya. sip ya. Jadi dia dalam 1 hari, dia menghasilkan 8 ons meat dan atau 32. Oke, terima kasih Albertus. Jadi yang lainnya paham ya. Kayaknya Anda lebih paham kalau teman Anda yang menjelaskan, sehingga silahkan nanti ikut terus ya. Oke, dan Mbak Ari catat ya Mbak Ari. Boleh nanti kalau Anda mau, Bu, saya yang mau jelasin gitu ya. Nah, sekarang. Oke, ini jam berapa ya? Udah jam ya. Anda ada kuliah lagi nggak? 5 menit lagi ya masih ya? Nanti ini dilanjut di minggu depan, saya nanti sampai di mana begitu ya, paling nggak kita nyicil agak supaya bisa cepat masuk ke elastisitas, karena bagian berikutnya adalah elastisitas. Nah, sekarang suppose si Frank dan Rose tadi, mereka nggak mau aku dagang gitu ya. Sorry, benar ya, 8 jam itu amount produce in, oke. Kalau dia tidak berdagang, maka mereka akan memproduksi untuk kebutuhannya sendiri. Sehingga pakai tadi production possibilities frontier untuk menjelaskan ya. Sekarang kita lihat ya. Nah, ini tadi. Betul atau ya. Jadi kalau kita lihat ini punyanya siapa Albertus tadi? Frank ya. Farmer Frank ya. Kalau dia mau gunakan full waktunya, maka dia akan dapat daging 8 ons. Kemudian kalau dia full menghabiskan waktu seharian untuk menanam kentang, maka dia 32. Nah, tapi kan orang nggak kenyang kalau makan daging saja. Dan rasanya juga nggak enak kalau makan kentang saja atau nasi saja tanpa lauk. Sehingga yang dia bisa lakukan adalah menggunakan, ini kan kemudian menjadi production possibility frontier, dan artinya dia ambil salah satu titik di sini dan dia memutuskan dia akan mengkonsumsi 4 ons daging dan 16 ons potato. Sampai di sini oke? Ya, lanjut ya. Nah, ini kalau tidak ada perdagangan, maka Frank konsumsinya sekeluarga itu atau dia sendiri ya. Dia sendiri dia hanya mengkonsumsi 4 dan 16 ini. Oke, sekarang kita lihat Rose. Nah, Rose ini kurvanya berbeda ya, karena dia ya punya faktor produksi yang berbeda. Dia kalau waktunya seharian dihabiskan untuk konsentrasi di meat, dia bisa menghasilkan 24 ons. Saya kok susah sih ngomong ons kilo ya, saya senangnya. Ons atau kilo daging, kemudian potetonya 48. Nah, tapi kan balik lagi, nggak mungkin kan orang suruh makan kentang, terus nggak ada lauknya, atau makan lauk, terus
tanpa kentang. Karena zaman dulu belum ada diet keto itu ya. Nah, sehingga yang diputuskan oleh si Rose ini adalah memproduksi di salah satu titik di sepanjang production possibilities frontier graph ini, yaitu 12 dan 24. Jadi dia kalau dia tidak berdagang, dia akan dapat ini 12 kilo daging dan 24 kilo ounce potato ya. Oke, kalau tidak ada trade. Nah, ini ya. Nah, jadi ini without trade, maka si Frank dia akan makan daging 4 ounce, kemudian potatonya 16 ounce, sementara Rose di sini 12 ounce daging dan 24 ounce potato. Semua dikonsumsi sendiri ya. Kemudian, nah sekarang ada spesialisasi gimana nih biar kita lebih efisien, lebih untung, kita berdagang aja. Nah pertanyaannya kan kalau kelihatan di sini, ini yang sebetulnya yang lebih efektif siapa? Lebih efisien? Ranger. Yang Ya, Ranger Ranger siapa? atau si Rose ya, si Rose yang si punya Ranger ini. Nah pertanyaannya, apakah kemudian orang yang misalnya negara-negara, kalau kita balik lagi, negara yang punya teknologi tidak sebagus misalnya katakan di Jepang, kemudian sekarang di Cina, dia tidak bisa berdagang. Nah, tidak, karena kita yang kita gunakan adalah bukan absolute advantage, tetapi kita menggunakan comparative advantage, yaitu dengan menggunakan opportunity cost. Nah, kita lihat di sini ya, kalau dengar aja pusing itu, tapi mudah-mudahan ini tidak. Nah, kita harus meyakini dari data nanti kita bisa lihat bahwa semua orang akan menjadi lebih baik, would be better off, ini menjadi lebih baik kalau mereka melakukan spesialisasi karena akan menjadi lebih efisien. Kita lihat di sini ya, ini anggaplah ini dulu ya. Nah, sekarang kalau ada perdagangan, kita lihat bahwa Frank ini bisa mengkonsumsi bahkan lebih tinggi dari ini batasan faktor produksinya. Yang kalau kita lihat tadi di awal saya menjelaskan di chapter 2, ini tidak mungkin kalau dia memproduksi memproduksi di sini karena ini sudah di luar faktor produksinya. Tetapi dengan berdagang ini dimungkinkan. Jawabannya nanti ya. Nah, ini jadi dia bisa naik ke A. A itu kan berarti Frank yang harusnya hanya bisa 4 dan 16 ini kemudian dia bisa di 5 dan 17 ya. Oke, kok bisa ya? Ya nanti ya. Oke, kemudian ini artinya maksimum kalau di sini tanpa trading ini dengan trading ini. Anda ada kuliah lagi enggak nih? Tidak, Bu. Tidak ada. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tapi selesai jam 1. Saya yang ada. Oke, selesai jam 4 menit lagi. Saya tunjukkan aja cepat. Nanti minggu depan Anda kemudian pelajari di ini nanti di-upload, Anda pelajari dan kita lihat di minggu depan. Nanti kalau masih belum dipahami. Nah, kemudian kita lihat di sini Rangernya bagaimana? Si Rose ini juga dia diuntungkan karena semula dia di 12-24, kemudian ternyata dia dengan berdagang dia bisa dapat 13 dan 27, which is ini lebih besar dibandingkan dengan faktor produksi yang dia punya ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini dia bisa begini dan kita lihat everyone itu would be better off itu betul-betul terlihat di sini bahwa si Frank ini dia bisa nambah 1 oz, kemudian potatonya dia juga nambah 1, Rose-nya juga dia nambah 3. Ya jelas nambah 3 karena dia memang lebih efektif. Jadi, tetapi paling tidak kita bisa melihat di sini semua yang ada terlibat dalam perdagangan itu menjadi lebih baik. Nah, kita yang akan kita gunakan adalah comparative advantage ya ini. Kalau saya agak cepat ini karena waktu. Nah, kalau dilihat dari absolute advantage, comparative advantage itu adalah dengan menggunakan opportunity cost. Nah, yang kita lihat itu adalah smaller quantity of input. Siapa yang bisa memproduksi dengan
quantity input paling sedikit dialah yang punya advantage dibandingkan dengan yang lain. Dan kalau kita lihat, maka di sini Rus itu juaranya karena dia dengan jam kerja yang sama dia bikin daging lebih banyak, kemudian kentangnya juga lebih banyak, sehingga boleh dibilang kalau absolute advantage itu yang ngapain Rus itu berdagang dengan si Frank ya. Nah, tapi kita itu kita lihat Rus ini lebih bagus daripada si Frank dari farmer. Nah, kemudian kita gunakan ini opportunity cost. Nah, opportunity cost itu yang digunakan adalah produsen yang punya smaller opportunity cost, dialah yang akan melakukan spesialisasi di produksi produk tertentu. Sekarang pertanyaannya, siapa yang punya comparative advantage in the production of each good ya? Ya. Nah, ini dikatakan bahwa potato ini gini, tapi saya coba dibuat di ini ya, di angka begini mungkin akan lebih gampang. Lihat ini ya. Kalau tanpa produksi tadi kan datanya gini ya. Ya, dia di 4 atau pilihannya 4 atau 16 atau 12 atau 24 ya. Antara produksi dan konsumsinya sama. Nah, kemudian kita lihat si opportunity cost itu adalah biaya opportunity yang harus dibayarkan ketika mereka memilih salah satu. Misalnya kalau kita lihat si farmer, dia memilih memproduksi meat, maka dia harus mengorbankan berapa nih? 4 oz potato. Dan ketika dia memilih potato, maka dia harus mengorbankan 1/4 ounce meat. Ini kan jadi 16 dibagi 4, kalau dia milih potato maka 4 dibagi 16 ya. Kemudian dan sebaliknya di sini roast. Roast kalau dia pilih meat berarti 24 dibagi 12, kalau dia pilih potato dia harus mengorbankan 1/2 ounce meat. Nah, sehingga kita lihat kuncinya adalah mencari yang terkecil. Nah, kalau meat, siapa yang paling kecil opportunity cost-nya? Anggaplah ini biaya ya, biaya yang harus dikeluarkan. Mengorbankan, berapa yang harus dikorbankan? Frank itu harus mengorbankan 4 oz potato, Rus itu 2. Sehingga siapa yang paling kecil di sini? Rus. Yang Rus. Kemudian Frank itu kalau potato 1/4 sama 1/2 lebih kecil mana? Lebih kecil yang 4. yang Banyak si Frank ya. Frank. Ya, oke. Makanya kemudian jadilah, oke Frank, kamu nanam potato aja, saya yang produksi daging. Makanya kemudian kalau dia memproduksi tadi ya, memproduksi ini ya, daging, kemudian dagingnya dijual kepada si, siapa tadi memproduksi daging? Rus ya. Nah, kemudian dia kasih 5 ke ini, tapi dia dapat potato, oke 5 itu harganya 15 potato, sehingga kita bisa melihat di sini bahwa ada perdagangan, si Frank itu dapat 5 ounce daging, tetapi dia nuker dengan 15 apa itu? Ounce potato. Kemudian si Rose dia mendapatkan 5 daging karena dia full mendapatkan ini, kemudian dia mendapat memberikan dia memberikan karena dia konsentrasi di Rose ini kan di daging ya, dia kasih ke Frank itu 5 ounce daging, tetapi dia mendapatkan 15 ounce potato dari Frank, sehingga kita lihat di sini konsumsinya naik, tidak 4,16 tetapi Rose itu dapat Frank itu dapat 5 ounce daging dan dia dari 32 yang dihasilkan dia bisa mendapatkan 17. Sehingga kita lihat di sini bertambah. Sehingga mengapa pandemi ini menjadikan ekonomi tidak bergerak? Karena everyone itu menjadi
self-sufficient. Semua ibu-ibu masak, bikin kue sendiri. Tetapi itu tidak menggerakkan perekonomian, sehingga yang dibutuhkan adalah yang punya keahlian dia boleh melakukan keahliannya dan nanti bertukar, karena ketika bertukar ini akan memberikan kebaikan bagi everyone yang terlibat di dalam perekonomian. Sehingga kalau Anda lihat, kenapa sih orang kan punya uang sendiri-sendiri, kenapa kok jadi macet begitu ya? Karena ini tidak ada trading ya. Ya, saya rasa itu dari saya. Mohon maaf kita molor ya nih, tapi balik lagi karena semua bersemangat. Oke, saya terima kasih untuk semangatnya. Tetap ya belajar ini karena kurikulum Anda itu sudah ganti, kemudian Anda itu bisa melakukan banyak hal, tidak hanya stay di kampus saja. Dan bahkan tadi kalau ada misalnya Andin semester 5 Anda sudah mulai bisa bergerak membantu para UMKM. Dan yang hobi wira swasta semester 5 Anda juga bisa mulai melakukan kegiatan wirausaha. Tapi kembali 5 semester ini habiskan dengan baik ya, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, mumpung menteri Anda itu menteri muda gitu, energinya sama, milenial ya, sama seperti Anda, pola pikirnya sama. Saya sebetulnya yang generasi X itu cuma lihat karena sedikit banyak belajar ekonomi, oh ini yang dia mau ya. Karena tidak cukup tenaga kita sehingga anak muda itu lamaan 8 semester di kampus, udah 5 diterjunkan sehingga saat Anda masuk ke dunia kerja Anda betul-betul sudah siap. Tapi kalau yang mau jadi dosen ya stay aja di kampus meneliti bersama saya gitu ya. Oke, saya rasa begitu. Terima kasih nanti, makasih Mbak Ari. Nanti tolong dibantu untuk upload ini ya materi. Oke, saya tutup. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Siang. Terima kasih banyak. Siang, Bu. Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.